Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok ekonomi pertanian 5 ingin membahas tentang penentuan harga barang ekspor, khususnya kopi dari sisi pemerintah, produsen, dan konsumen. Next. Nah, selanjutnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nah, pertama ada Sinta Zahrotus Solihah, Vena Clarissa Irawati, Dimas Bayu Nur Irfani, saya sendiri, Nur Anissa, Anissa Ulul Fahmi, Arif Gusmianto, Septian Pramudia Wicaksono. Next. Indonesia merupakan negara agraris yang hasil perkebunan dan pertaniannya menjadi komoditi ekspor yang cukup komoditi kopi yang menyumbang devisa negara terbesar bagi Indonesia. Lebih lanjut, berdasarkan keputusan Menteri Pertanian nomor 3399 garing KPTS garing PD.310 garing 10 garing 2009 ditentukan bahwa kopi merupakan salah satu komoditas unggulan nasional yang diprioritaskan untuk termasuk komoditas perkebunan yang strategis karena jumlah konsumsi setiap tahunnya terus meningkat. Indonesia menyumbang 6% dari produksi kopi di dunia, atau lebih tepatnya nomor 3 setelah Brasil dan Vietnam, dan 11% pangsa pasar kopi dunia dikuasai oleh kopi Indonesia. Berikut yaitu perkembangan ekspor kopi Indonesia mulai dari tahun 2010 sampai dengan 2019. Dengan melihat komoditas kopi yang mampu menghidupi dan memberikan lapangan pekerjaan bagi para petani, diharapkan kopi dapat meningkatkan pendapatan devisa negara lebih baik lagi untuk kedepannya. Dapat diketahui bahwa penentuan harga kopi Indonesia penting untuk dianalisis untuk menghadapi tingkat persaingan di pasar internasional. Produk domestik bruto atau PDB yang termasuk variabel makro dapat dipengaruhi oleh volume kenaikan atau kenaikan daya saing ekspor kopi. Yang selanjutnya ada harga kopi Indonesia di pasar dunia. Indonesia memiliki kopi dengan kualitas nomor 1 di dunia. Ada berbagai jenis kopi yang ada di Indonesia. Salah satunya adalah jenis kopi Arabica yang menjadi kopi dengan paling banyak peminat dan harga jualnya yang tinggi. Menurut Chairman Specialty Coffee Association of Indonesia, harga jual kopi Arabica Java dan Sumatera yang berasal dari Indonesia mencapai $100 per kilogram untuk jenis premium. Kopi Arabica memiliki perbedaan harga yang berselisih 2 kali lipat dengan kopi Robusta. Bila kopi Arabica dihargai Rp50.000 untuk setiap kilonya, maka kopi Robusta dihargai Rp25.000 untuk 1 kilonya. Selain kopi Robusta dan Arabica, Indonesia juga memiliki kopi luwak yang harganya sangat tinggi. Harga kopi luwak juga tergantung dari biji kopi itu sendiri. Kopi luwak Robusta dibanderol dengan harga Rp750.000 sampai Rp1.000.000 untuk setiap 1 kilogramnya. Untuk jenis Arabica dibanderol sekitar Rp1.000.000 sampai Rp3.000.000 untuk 1 kilogramnya. Bahkan di Jerman harga kopi luwak jenis Arabica dibanderol sekitar Rp9.000.000 untuk setiap kilonya. Selanjutnya ada faktor pendorong ekspor kopi. Yang pertama ada kondisi. Kondisi alam Indonesia sangat cocok untuk perkembangan tanaman kopi, membuat biji kopi Indonesia menghasilkan biji kopi dengan rasa dan aroma yang kuat. Yang kedua ada faktor persaingan. Kemunculan era The Third Wave di kalangan penikmat kopi di Amerika Serikat tentu saja membuka peluang besar untuk meningkatkan daya saing ekspor biji kopi specialty Indonesia di pasar kopi Amerika Serikat. Mengingat jumlah jenis kopi specialty Indonesia yang lebih beragam dibanding negara Vietnam. Nah, yang ketiga ada faktor permintaan.
tingginya tingkat konsumsi kopi dan besarnya minat konsumen kopi di Amerika Serikat dalam menikmati kopi Indonesia telah mendorong jumlah permintaan ekspor kopi ke Amerika Serikat. Hambatan dalam ekspor kopi. 1. Faktor persaingan atau rivalry. Keunggulan kopi Brazil telah mampu menguasai pangsa pasar kopi di Amerika Serikat sebesar 20,64%. Sementara pangsa pasar kopi Indonesia berada jauh di bawah Brazil yakni sebesar 6,11%. 2. Faktor kondisi atau condition. Permasalahan bahan baku menjadi salah satu faktor hambatan ekspor dalam negeri yang dihadapi eksportir kopi. Lahan perkebunan kopi di Indonesia lebih banyak menghasilkan biji kopi dari jenis Robusta dibanding Arabica. Pasar dunia lebih menyukai jenis biji kopi Arabica. 3. Faktor permintaan atau demand. Rendahnya jumlah produksi menyebabkan eksportir dalam negeri mengalami kewalahan dalam memenuhi permintaan ekspor dari konsumen. 4. Faktor industri pendukung atau related supported industry. Kegiatan ekspor kopi secara langsung dan pengolahan kopi secara modern di Indonesia hanya dapat dilakukan oleh industri kopi besar. Sementara itu, untuk para petani kopi tidak dapat melakukan ekspor kopi secara langsung. Kebijakan penentuan harga kopi dari sisi pemerintah. 1. Pemerintah menetapkan harga dasar pembelian kopi bersama-sama dengan pengekspor. Penetapan harga ini dikeluarkan oleh Menteri Pertanian atas usul Asosiasi Kopi Vietnam atau Vietnam Coffee and Cocoa Association atau VCOFA. Asosiasi Eksportir Kopi Indonesia atau AEKI menjajaki kerjasama dengan Vietnam Coffee and Cocoa Association untuk menciptakan stabilitas harga kopi. 2. Pemerintah memberlakukan pajak pertambahan nilai bagi eksportir kopi sebesar 10% dengan tujuan untuk stabilisasi harga kopi pasar domestik. 3. Pemerintah menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 5 tentang penetapan harga patokan ekspor atas barang ekspor yang dikenai bea keluar. 4. Adanya subsidi ekspor dari pemerintah. Subsidi ekspor adalah bantuan pemerintah yang akan berkontribusi secara finansial kepada produsen dalam negeri atau eksportir manakala mereka mengekspor suatu komoditi atau produk. Yang selanjutnya terkait kegiatan ekspor kopi, pemerintah menerapkan beberapa kebijakan ekspor bagi para eksportir kopi dalam melakukan ekspor kopi demi meningkatkan daya saing produk kopi Indonesia di pasar kopi dunia. Kebijakan-kebijakan tersebut antara lain adalah 1. Permendak nomor 10 Mdrak /5/2011 mengenai perizinan ekspor bagi para eksportir kopi. Sesuai tata niaga ekspor kopi di Indonesia hanya eksportir terdaftar kopi atau ETK dan eksportir kopi sementara atau EKS yang dapat melakukan ekspor. Yang kedua, Permendak nomor 27 Mdrak /7/2008 pasal 9 kopi yang diekspor wajib sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan Menteri Perdagangan dan harus disertai dengan surat keterangan asal atau SKA Form ICU sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Perdagangan mengenai penerbitan surat keterangan asal atau Certificate of Origin untuk barang ekspor Indonesia dalam kebijakan sesuai dengan standar mutu kopi yang telah diterapkan International Coffee Organization atau ICO.
Kebijakan penentuan harga kopi dari sisi produsen. Berdasarkan wawancara yang dilakukan di PT Indocom Citra Persada bahwa ada 4 faktor yang mempengaruhi harga kopi, yaitu yang pertama, volume ekspor kopi. Secara umum, kendala pokok dalam peningkatan ekspor adalah pertama, kendala dari sisi permintaan atau ekspor eksternal dan kendala dari sisi penawaran atau internal. Yang kedua, harga kopi dalam dunia dan dalam negeri. Dalam kegiatan perdagangan internasional atau ekspor dan impor ada beberapa faktor yang harus mendapatkan perhatian. Salah satunya adalah harga dari barang yang akan diperdagangkan, karena harga akan menentukan besar kecilnya jumlah barang yang akan diperdagangkan. Yang ketiga, pendapatan per kapita. Perubahan nilai pendapatan per kapita berpengaruh positif dan signifikan terhadap permintaan ekspor kopi Indonesia ke negara Amerika Serikat dan Inggris. Yang berarti bahwa apabila terjadi kenaikan pendapatan per kapita, suatu negara menyebabkan peningkatan permintaan ekspor kopi Indonesia. Yang keempat, kurs mata uang. Peningkatan kurs mata uang negara pengimpor terhadap mata uang negara pengekspor dapat meningkatkan daya beli negara pengimpor yang mengakibatkan nilai ekspor negara pengekspor meningkat. Apabila terjadi kendala terhadap 4 faktor tersebut, seperti turunnya harga kopi dunia, maka perusahaan menurunkan harga ke petani kopi di desa. Dan ketika pendapatan per kapita negara di luar negeri menurun, maka perusahaan menjual kopi ke pabrik atau konsumen dalam negeri. Untuk menstabilkan harga kopi, terciptalah regulasi harga. Regulasi harga adalah pengaturan terhadap harga-harga barang yang dilakukan oleh pemerintah. Regulasi ini bertujuan untuk memelihara kejujuran dan kemungkinan penduduk memenuhi kebutuhan pokoknya serta keadilan antara berbagai pihak yang melakukan transaksi. Yang selanjutnya ada kebijakan penentuan harga kopi dari sisi konsumen. Sebagai negara produsen kopi, ekspor merupakan sasaran utama untuk memasarkan kopi yang dihasilkan Indonesia. Negara tujuan ekspor Indonesia adalah negara-negara konsumen tradisional seperti Amerika Serikat, negara-negara Eropa, dan Jepang. Negara tujuan ekspor kopi Indonesia terbesar adalah Amerika Serikat dengan nilai terbesar 67,3 2017. Menurut International Coffee Organization, negara Amerika Serikat mempunyai tingkat konsumsi kopi tertinggi di dunia. Hal ini membuat para asosiasi eksportir kopi dari Indonesia menjadikan negara Amerika Serikat sebagai peluang. Berdasarkan hal tersebut, ekspor kopi Indonesia sebagian besar adalah ke Amerika Serikat. Sebaliknya, Indonesia juga merupakan pengekspor kopi terbesar bagi Amerika Serikat. Dapat dikatakan bahwa saat ini ketergantungan kebutuhan Amerika Serikat akan kopi Indonesia begitu besar. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi konsumen atau negara lain untuk membentuk harga kopi dari ekspor, di antaranya yang pertama ada peningkatan konsumsi dan kebutuhan. Negara importir kopi seperti Amerika Serikat mempunyai tingkat konsumsi kopi yang tinggi dikarenakan kebudayaan mereka. Hal ini membuat para asosiasi eksportir kopi dari Indonesia menjadikan negara Amerika Serikat sebagai peluang tujuan ekspor kopi dari Indonesia. Harga kopi yang murah tetapi berkualitas dan mempunyai banyak jenis varian serta keunikannya merupakan ciri khas kopi dari Indonesia. Hal ini membuat ketertarikan negara Amerika Serikat untuk mengimpor dan mengkonsumsi kopi dari Indonesia yang berkualitas. Yang kedua, harga kopi. Apabila kuantitas barang ekspor kopi yang diminta melebihi kuantitas yang ditawarkan, maka harga akan naik. Sebaliknya, apabila kuantitas barang yang ditawarkan lebih banyak daripada kuantitas barang yang diminta, maka harga cenderung turun. Hal ini menunjukkan bahwa ketidakpastian harga kopi lebih nyata dihadapi para produsen kopi di Indonesia dibanding para konsumen di negara-negara maju. Lanjutan. 3. Ketentuan dan regulasi dalam kurung standar ekspor kopi di negara importir. Amerika Serikat sebagai negara konsumsi kopi terbesar memiliki tinggi yang harus dipenuhi produsen kopi.
Jaminan standar kopi harus memenuhi ketentuan dan persyaratan pihak ketiga, seperti sertifikasi serta ketentuan nutrisi dan labeling yang ditetapkan oleh lembaga pemerintahan Amerika Serikat seperti Food and Drug Administration dalam kurung FDA dalam Federal Food, Drug and Cosmetic Act dalam kurung FD&C Act dan Fair Packaging and Labeling Act. Next. Kesimpulannya, Indonesia merupakan negara agraris yang hasil perkebunan dan pertaniannya menjadi komoditi ekspor yang cukup menjanjikan. Kopi termasuk komoditas perkebunan yang strategis karena jumlah konsumsi setiap tahunnya terus mengalami peningkatan. Dengan melihat komoditas kopi yang mampu menghidupi dan memberikan lapangan pekerjaan bagi para petani, diharapkan kopi dapat meningkatkan pendapatan devisa negara lebih baik untuk kedepannya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga materi yang kelompok kami sampaikan dapat bermanfaat untuk semuanya. Sebelumnya, mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah dari kelompok kami, maupun yang disengaja atau tidak. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.